Alkisah, ada sebuah legenda yang telah melekat dari 20 abad yang lalu. Tentang seorang kaisar yang keserakahannya menyebabkan rakyat Tiongkok sangat menderita. Kemudian sebuah meteor jatuh ke bumi, menciptakan sebuah gunung, dan lahirlah habitat binatang buas bernama Tao Tie. Tao Tie tiba 60 tahun sekali untuk menyerang rakyat Tiongkok, mengingatkan mereka tentang apa yang terjadi jika keserakahan tidak terkendali. Butuh 52 jam untuk membuat video ini. Jadi guys, agar silaturahmi tidak terputus, jangan lupa like dan subscribe. Beberapa mil di utara tembok besar, kita bertemu dengan William dan temannya Tofar yang sedang melarikan diri dari beberapa bandit penunggang kuda. Keduanya melepaskan beberapa kuda sambil melihat para bandit yang tidak menyadari jika mereka sedang bersembunyi. Di malam harinya, kelompok berdiskusi tentang misi dan rekan-rekan mereka yang sudah banyak mati. Ketika tim memeriksa perbekalan, entah kenapa William sangat tertarik dengan batu magnet yang sebelumnya mereka temukan. Ia berujar jika dia menggunakan batu itu sebagai kompas, dan kelompok kembali berdiskusi tentang misi yang harus mereka selesaikan. Misinya adalah mendapatkan dan memahami tentang bubuk mesiu. Saat William dan Tofar sedang berbicara, dua pria lainnya dibunuh oleh monster misterius. William berbalik dan menemukan mereka berdua telah menghilang tanpa jejak. Kemudian mereka mendengar dan menyadari bahwa itu adalah binatang, bukan manusia. Binatang itu mendekat, mereka bersiap menyerang dan akhirnya berhasil membunuh binatang itu. William berpikir mereka harus membawa potongan tangan binatang itu untuk mengetahui apa yang baru saja mereka bunuh. Keesokan paginya, mereka kembali dikejar oleh para bandit yang ingin membunuh mereka, namun akhirnya kabur sampai mencapai tembok besar. Mereka dihadapkan oleh tentara Tiongkok dan dengan cepat dikepung tanpa banyak pilihan. William dan Tofar memilih menyerah kepada tentara Tiongkok ketimbang menyerah kepada para bandit yang ada di belakang mereka. Ketika mereka dibawa ke markas, para komandan segera memeriksa lengan monster tersebut. Komandan Lin menghadap William dan bertanya kemana tangan itu ditemukan. Dia menjawab bahwa tidak ditemukan, tetapi diambil. Lin menyampaikan informasi ini kepada orang lain karena dia mengerti bahasa Mandarin dan Inggris. Semua orang tidak terkejut dengan kedatangan binatang itu, namun terkejut karena waktu serangan lebih cepat dari perkiraan mereka. Lalu Lin bertanya kepada William bagaimana mereka membunuh hewan itu, dan William mengatakan dialah yang membunuhnya. Namun tidak ada yang percaya, tetapi penasihat Wang membenarkan cerita mereka setelah melihat darah hijau di pedang. Meski begitu, Lin tetap percaya bahwa membunuh para bandit adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kemudian, Lin kembali bertanya mengapa mereka ada di sana, dan William mulai menjelaskan bahwa mereka ada di sana untuk bernegosiasi. Lin ingin membunuh mereka, dan beberapa orang menyetujuinya. Tapi sebelum keputusan itu benar-benar diambil, Wang maju untuk menentang. Kemudian seorang tentara masuk dan mengumumkan bahwa mereka sedang diserang. Jenderal mengeluarkan perintah untuk menahan bandit dan memerintahkan persiapan pertempuran. Dalam perjalanan ke penjara, mereka mengetahui bahwa binatang itu disebut Tao Tie, berasal dari meteor dan menyerang setiap 60 tahun. Saat memasuki penjara, penjaga tersebut tidak dapat menemukan kuncinya, sehingga dia diperintahkan untuk segera membawanya ke atas. Di atas tembok, mereka melihat para prajurit bersama senjata-senjata dalam jumlah yang melimpah. Semua orang berada di posisinya masing-masing, bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Mereka menunggu dengan sabar dan gugup saat makhluk itu mendekat dari kejauhan. Mereka mulai menyiapkan bola api dan menembakkannya ke makhluk-makhluk itu. Para pemanah mulai menembakkan anak panah dan membunuh banyak makhluk, tapi ada ribuan binatang yang benar-benar menakutkan. Akhirnya makhluk-makhluk itu mendekat ke tembok kota, dan sekarang giliran tentara biru yang mengambil tindakan. Jika beruntung, mereka akan melompat dan menyerang monster tersebut, lalu merangkak kembali. William dan Tofar menyaksikan secara seksama ketika ratu dari monster tersebut muncul, jadi mereka menembakkan banyak bola api ke arahnya. Namun, ini tidak berhasil karena mereka melindungi ratu mereka di dalam kubah. Atas perintah ratu, makhluk-makhluk itu mulai memanjat tembok. Jenderal mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk pertempuran jarak dekat, dan situasinya menjadi semakin serius. William dan Tofar menyadari jika mereka tidak dibebaskan, maka mereka akan mendapat masalah besar. Kemudian seorang tentara muda bernama Pang menatap mereka, dan William menyuruhnya untuk bertarung. Pang kemudian menyerang hewan itu, sementara orang asing membebaskan kedua tawanan tersebut. Pang menyerang dan menikam hewan tersebut, dan kini William dan Tofar bebas. William dan Tofar langsung bertindak membantu Pang. William mengambil tombak dan menikam binatang itu. Meskipun Tofar juga menimbulkan beberapa kerusakan, namun monster tetap bertahan. Binatang itu menerjang Pang, namun dengan cekatan ditarik menjauh. Binatang itu menyerang lagi dan William menusukkan tombak ke mulutnya, tapi binatang itu masih tidak mati. Mereka akhirnya memutuskan untuk menancapkan tombaknya lebih dalam. Tofar mengambil kain merah dan William mengambil busur dan anak panah.
mereka mulai membunuh binatang seperti adu banteng. Orang asing yang membebaskan mereka juga terancam. Tetapi Tofar menariknya pergi dan William meluncur di bawahnya sambil menembak mata binatang itu, akhirnya membunuhnya. Ratu kemudian memerintahkan semua binatang untuk mundur. Sementara itu, Lin dan para jenderal mendekat dan keduanya menurunkan senjata. Mereka diberitahu bahwa jenderal terkesan dengan kehebatan mereka, sehingga mereka diizinkan untuk beristirahat di barak. Ketika istirahat, mereka kemudian dibangunkan oleh orang asing yang memperkenalkan diri sebagai Ballard. Dia bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan di sini, dan mereka menjawab bahwa mereka sedang mencari bubuk mesiu. Setelah menjelaskan tujuan mereka, Ballard juga menjelaskan jika dia sudah datang ke Tiongkok 25 tahun yang lalu. Dia melanjutkan bahwa menemukan bubuk mesiu dan keluar hidup-hidup adalah dua hal yang berbeda. Setelah bersih-bersih, keduanya diundang ke jamuan makan untuk menyampaikan sambutan mereka atas nama sang jenderal. Jenderal lain bertanya kepada William, mengapa dia menggunakan busur yang tidak sesuai dengan kemampuannya, di mana William mengklaim jika semua busur sama baginya. Kemudian, jenderal meminta William untuk menunjukkan keahliannya menggunakan busur tersebut, di mana William awalnya mempertanyakan keputusan tersebut, namun setuju dan meminta Tofar untuk mengambil posisi. Mereka berdiri saling berhadapan, dan William meminta Tofar untuk mengambilkannya mangkok. William melepaskan tembakan pertama yang membentur cangkir dan mengarahkannya ke tiang, dan tembakan kedua dan ketiga membuat cangkir tetap berada di tiang. Semua orang terkesan dengan keterampilan luar biasa dan bertepuk tangan dengan hangat. Kembali ke tembok besar, Lin menunjukkan kepadanya peralatan banji yang mereka gunakan dalam pertempuran dan bertanya apakah dia ingin mencobanya. Dia tidak terlalu tertarik karena pengalaman sebelumnya, tapi akhirnya menerima tawaran itu setelah ditantang oleh Lin. Lin mengikatnya dan mengatakan bahwa di militer mereka tidak berjuang untuk makanan, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dia menjelaskan bahwa mereka dibangun atas dasar kepercayaan, memberikan instruksi padanya, dan dia menatapnya tapi menolak untuk melompat, mengatakan bahwa dia sekarang masih hidup karena tidak mempercayai siapapun. Di dalam, Ballard menunjukkan mereka bahwa masih banyak senjata yang belum pernah mereka lihat di sini. Akhirnya, dia berkata bahwa waktu terbaik untuk pergi adalah saat pertempuran dimulai. Di sisi lain, William ditanya tentang batu yang ia temukan dan berkata jika dia sebelumnya telah menemukannya. Wang berkata bahwa batu ini mungkin berguna baginya. William bertanya kepada Wang dari mana Tao Tie berasal, di mana dia menceritakan kepadanya sebuah legenda lebih dari 20 abad yang lalu. Ada seorang kaisar yang keserakahannya menyebabkan Tiongkok dan rakyatnya sangat menderita. Sebuah meteor jatuh ke bumi, menciptakan gunung tempat binatang itu berada dan mengubahnya menjadi hijau. Tao Tie datang setiap 60 tahun sekali untuk mengingatkan mereka tentang apa yang terjadi jika keserakahan tidak terkendali. Jenderal memperingatkan bahwa jika para binatang melewati tembok, mereka akan memasuki ibu kota dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ratu mereka akan memiliki cukup makanan untuk menciptakan ribuan Tao Tie, dan tidak ada pasukan yang cukup besar untuk melawannya. Di malam harinya, pasukan menemukan tentara tewas di tembok dan bertanya tentang mengapa mayat itu tertinggal. Ternyata seekor binatang sedang berburu di tembok, jadi mereka bergerak maju dengan harapan bisa membunuhnya. Saat binatang itu mendekat, Lin dan jenderal bersiap untuk bertarung, tapi binatang lain ternyata menyelinap dari belakang sementara yang lain maju ke depan. Alhasil, meski berhasil membunuh binatang di depan, Lin dan jenderal diserang dari belakang, membuat jenderal mendorong Lin ke samping dan terluka dalam prosesnya. Karena sudah sekarat, jenderal sekarang memberi Lin wewenang untuk memerintahkan ordo tanpa nama. Sebagai penghormatan, mereka menempatkannya di peti mati dan para tentara memanjat tembok untuk melepaskan lentera. Pada titik ini di Dewan Perang, mereka berbicara tentang magnet, sebuah batu yang dimiliki William dan Tofar ketika mereka tiba. Wang percaya inilah alasan William bisa membunuh binatang dengan begitu mudah. Lin bertanya bagaimana mereka dapat membuktikan hal ini, dan William menyarankan untuk menangkap seekor binatang dan mengujinya. Keesokan harinya, dengan kabut tebal yang menyelimuti pegunungan, mereka mengisi tombak mereka dengan obat penenang dan diam-diam menunggu suara yang mendekati dinding. Sementara Pang dikirim ke dapur akibat menjatuhkan bubuk, di saat bersamaan William memutuskan untuk menyelinap pergi. Setelah beberapa menit menunggu, kita melihat binatang mendekat dan tiba-tiba mulai menyerang. Lin memerintahkan pasukan untuk memulai serangan, jadi mereka melompat dan menyerang monster itu. William masih terlihat ragu, sementara Ballard memberitahu Tofar bahwa mereka harus pergi. Tetapi Tofar menolak meninggalkan William karena kemampuan memanahnya yang hebat. Kemudian para prajurit mengepung beberapa binatang dengan tombak mereka, tetapi Tao Tie berhasil melawan. Sekarang hanya ada satu kesempatan tersisa untuk menangkap binatang itu.
Akhirnya William kembali dan menyuruh mereka berhenti menarik dan menunggu sampai obat penenang mulai bekerja. Mereka kemudian menembakkan beberapa bola api ke arah binatang itu, berharap dapat memisahkannya dari yang lain. Sementara itu, William mengambil panah dan memutuskan untuk turun ke bawah. Lynn memintanya untuk membawa anak panah yang mengeluarkan suara angin, agar mereka bisa mengetahui posisi dari suara tersebut. Dia kemudian melompat dengan bantuan rantai. Anak panah melintas di sekelilingnya dan berhasil mengenai Tao Tie. William kemudian mengikat Tao Tie dan meminta mereka untuk menariknya. Tiba-tiba dia diserang, namun dia berhasil membunuh binatang tersebut. Namun Tao Tie kedua muncul dan menyerangnya dari belakang. Tapi untungnya Tofar tiba tepat waktu untuk membantunya. Mereka berhasil membunuh salah satu makhluk itu, tapi menyadari jika ledakan api tidak bisa menyelamatkan mereka. Jadi, William menembakkan anak panah ke udara dan Lynn menyiapkan pistol berisi bubuk mesiu. Anak panah itu meledak, membuat mereka terlempar ke belakang dan temboknya retak. Para tentara kemudian menemukan dan segera membawa mereka masuk. Kemudian William terbangun. Lynn memberitahunya jika Tofar baik-baik saja. Dia bertanya kepadanya mengapa dia menuruni tembok, dan dia menjawab bahwa itu karena kepercayaan. William melihat jari-jarinya dan melihat bubuk mesiu. Lynn berharap dia tidak pernah melihatnya, karena itu adalah senjata mengerikan yang mereka harap tidak akan pernah digunakan. Dia takut keserakahan manusia akan mendatangkan malapetaka dengan bubuk mesiu. Maka sebelum pergi, dia meminta William untuk melupakan apa yang telah dilihatnya. Setelah beberapa saat, semua orang mengepung binatang itu dengan tombak. Seseorang meletakkan sebuah batu di dekatnya dan melihat bahwa binatang itu telah dijinakkan. Semua orang terkejut dengan reaksi ini, namun William lebih terkejut lagi ketika seseorang mengatakan mereka akan mengirim Tao Tie ke ibu kota. Awalnya Wang tidak setuju karena mereka ingin meneliti lebih lanjut, tetapi karena ini adalah perintah kaisar, maka Tao Tie pun segera dibawa ke ibu kota. Keputusan kaisar membuat semua orang siap untuk berperang, sementara Tofar dan Ballard bersiap untuk pergi, dan Ballard ragu jika William nanti akan mengkhianati mereka. Mereka kembali ke kamar Ballard, tempat mereka mengambil bubuk mesiu. Sementara William memasuki ruangan, ia menemukan bahwa mereka telah menghilang dan sebuah lubang di dinding menunjukkan rencana pelarian mereka. Di saat bersamaan, para tentara turun dari tembok dan menemukan sebuah gua yang mengarah ke kota. Ini menunjukkan jika binatang tersebut selangkah lebih pintar dari manusia. Lynn kemudian memanggil para jenderal untuk mendiskusikan ini. Sekarang Tao Tie dalam perjalanan memasuki kota. Untuk mencegah mereka, Lynn memutuskan untuk menggunakan balon udara yang belum diuji sepenuhnya. Sementara itu, Ballard dan Tofar mencapai gerbang dan meletakkan bahan peledak di sana, tetapi tidak meledak. Jadi Tofar pergi untuk memeriksanya. Saat dia semakin dekat, gerbang kemudian meledak, mendorong mereka mundur. Ketika William mendengar ledakan tersebut, dia berlari menghampirinya, disusul oleh Pang, seorang prajurit yang pernah ia selamatkan sebelumnya. William menemukan mereka di dalam ruangan sedang mencuri senjata dan bersiap untuk melarikan diri. Keduanya mencoba meyakinkan dia untuk melarikan diri bersama, tapi dia memutuskan lebih penting untuk tetap tinggal dan melawan Tao Tie. Tofar mengatakan mereka sudah ditakdirkan untuk kalah, tapi William menolaknya, mengatakan rencananya adalah untuk tetap tinggal dan berjuang. Ballard kemudian memutuskan tali yang menjatuhkan barang-barang tepat di atas William. Ketika dia pingsan, keduanya bergegas melanjutkan rencana. Di ibu kota, Tao Tie yang ditangkap dibawa ke hadapan kaisar. Penasihatnya memberitahunya bahwa magnet itu merupakan penemuan penting. Sayangnya, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, William dibawa untuk menghadap jenderal. Dia berusaha menjelaskan, tetapi tidak ada yang percaya. Lynn berkata jika dia bukan seorang jenderal, dia pasti akan membunuhnya. Namun Pang muncul dan membela William karena dia mengatakan yang sebenarnya. Kemudian, Lynn memerintahkan dia untuk dipenjara dan memburu dua orang yang melarikan diri. Selama pelarian, Ballard ternyata mengkhianati Tofar dengan membawa kuda dan mesiunya lari. Sementara itu, balon udara kemudian terbang dan William mengamati dari selnya. Beberapa balon terlihat gagal terbang, namun secara kebetulan balon milik Lynn berhasil. Mengetahui rencananya gagal dan Tao Tie sekarang mendekat ke kota, William kemudian dibebaskan. Lynn berpesan kepadanya bahwa dia harus dibebaskan karena akhir dunia akan datang. Dia kemudian bertanya di mana Lynn berada sambil menatap balon di langit yang berjatuhan. Dia bertanya apakah ada peluang, tetapi diberitahu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membunuh sang ratu. William kemudian berangkat dengan balon untuk menyusul Lynn, dengan Pang dan Wong ikut bersamanya. Kembali ke Ballard, dia akhirnya ditemukan oleh para bandit dan diikat. Mereka juga menemukan bubuk mesiu dan salah satu bandit menjatuhkannya ke dalam api sehingga menimbulkan ledakan.
Kemudian para prajurit tiba di ibu kota dengan sambutan para Tao Tie. Lin menyerang binatang itu, tetapi akhirnya jatuh dan segera dikepung. Untungnya William tiba dengan balon dan menyelamatkannya. Saat mereka terbang di atas kota dan hewan-hewan mencoba menjangkau mereka, dia meraih tombaknya. Wang memberi Lin sebuah granat yang dia lemparkan ke arah Tao Tie yang mendekat, menyebabkannya meledak. Dia bertanya mengapa William ada di sini, karena dia sebelumnya telah membebaskannya, tetapi mereka tidak punya waktu untuk berbicara, karena mereka segera menemukan ratu, pemandangan yang tidak menyenangkan. Setelah mereka mendarat, mereka disambut oleh pengawal kaisar. Mereka segera menemui kaisar yang ternyata juga ketakutan. Ia memberitahu mereka bahwa semuanya sudah terlambat, tetapi mengatakan bahwa jika mereka membunuh ratu, semuanya mungkin akan berakhir. Rencananya sekarang adalah untuk menyerahkan binatang ini kepada ratu, dengan harapan mereka bisa meledakkan Tao Tie itu sehingga membunuh ratu. Kemudian, mereka membawa binatang itu melalui kanal bawah tanah untuk sampai ke dia. Mereka diserang namun berhasil diselamatkan oleh Pang, meski mengalami beberapa luka. William melihat temannya yang terluka, tapi mengatakan dia pasti akan selamat. Namun serangan Tao Tie kembali datang, dan pemuda itu mengorbankan dirinya, memastikan agar rencana mereka tetap dapat dilanjutkan. Mereka mempersiapkan hewan yang ditangkap dan membuka pintu, lalu mundur perlahan dengan magnet di tangan. Hewan tersebut terbangun dan awalnya ingin menyerang, namun magnet menolaknya, sehingga hewan tersebut makan dan segera pergi. Mereka menyaksikan binatang itu dibawa ke lingkaran dalam tempat ratu berlindung. William dan Lin naik ke puncak menara untuk mendapatkan bidikan yang jelas, sementara Wang berjaga di bawah untuk menahan serangan Tao Tie. Mereka menembak, namun peluru mereka ditepis oleh pengawal ratu. Mereka naik lebih tinggi, tapi sekarang ratu melihat mereka dan menyuruh Tao Tie untuk menyerang menara. Wang melempar magnet dan Lin menangkapnya, tapi dia langsung terbunuh. William kembali menembak, namun tembakannya kembali ditangkis, sehingga membuat ratu semakin marah. Keduanya sekarang hanya memiliki satu busur terakhir yang dapat meledak. Mereka melompat dari menara dan berhasil lolos dari kejaran binatang tersebut. William melempar magnet dan Lin menembakkan busur terakhir. Ratu menelan dinamit dalam upaya menghentikan ledakan yang akan datang, namun tidak berhasil. Dia akhirnya meledak dan mati. Beberapa saat kemudian, mereka menyaksikan Tao Tie jatuh seperti mayat hidup tanpa ada seorang ratu yang memberi perintah. Kembali ke tembok besar, William menemukan Tofar yang sekarang ditawan. Bercanda sebentar, lalu William mengungkapkan bahwa dia harus memilih antara Messiu atau membawa pulang temannya. Kemudian, dia membebaskan Tofar yang terkejut karena William telah memilihnya. Dalam perjalanan pulang, kedua bandit itu digiring keluar dari tembok. William menoleh ke belakang dan Lin mengawasinya pergi. Tofar bertanya apakah dia ingin kembali, dan William menjawab ya, tapi dia tidak yakin jika temannya akan pulang selamat tanpa dirinya.